Hello everyone, welcome back to Serendipity Tarot. Pick a card reading kali ini. Temanya adalah apa kabarmu, jodohku? Apa kabarmu, jodohku? Kamu sedang ada di mana? Bagaimana keadaanmu sekarang? Dan maybe when you will come to me. Kapan kamu akan datang padaku? Oke? Di sini ada 3 piles. Ada pile 1, pile 2, pile 3. Okay, you choose one of these 3 piles, pilih dari 1, 3 pile ini, dan kamu punya di sini ada kucing. You can choose from the numbers. Kamu bisa pilih dari nomornya atau kamu bisa pilih dari gambarnya. And if you are ready, kalau kamu sudah siap, let's go to pile number 1. Hello pile 1. Let's see di manakah jodoh kamu saat ini, bagaimana kabarnya dia, sedang apa dia, dan maybe bagaimana ciri-cirinya dia, dan kapan dia datang sama kamu, atau mungkin dia sudah datang sama kamu. You have 3 of water, messenger of water, okay. Let me shuffle the card first, okay. Sabar ya. For some of you, buat beberapa di antara kalian, kayaknya pasangan kamu ini saat ini dia lagi bersama dengan orang lain, dia lagi mempelajari dulu karmanya dia lagi ya sebelum bertemu dengan kamu, kayaknya dia lagi berada dalam hubungannya yang karmik atau hubungannya yang toksik, atau bisa jadi kamu yang seperti itu. Ini bisa vice versa ya, tapi aku lihatnya ini energinya energi dia. Oke, dan bisa jadi energi kalian berdua juga, atau kamu juga sama. Saat ini kamu pun lagi berpasangan dengan orang lain yang maybe which is not the right one, yang mungkin bukan pasangan kamu yang sebenarnya, atau bisa jadi kamu yang baru patah hati dan dia saat ini aku lihat dia masih bersama dengan orang lain ya. Dia lagi bingung dengan hubungannya, ada yang lagi bingung, ada yang baru mulai hubungannya. Ada 7 of water. Ya, ada yang lagi kebingungan. Dia lagi bingung dengan pasangannya. Aku lihat di sini ada yang ngerasa kalau ya sama-sama apa ya, kayak di sini tuh dia pikir banyak banget yang harus dia pilih, apa dia seleksi, kayaknya dia tuh milih dari banyak orang atau sekian banyak orang, mana nih yang merupakan pasangannya, mana nih orang yang tepat untuk dia gitu. Ada juga yang baru putus, ada juga yang baru berhubungan di sini. Ada yang ya kayak udah baru berpasangan tapi di hatinya itu dia ngerasa maybe not this one. Yang jadi dia enggak deh, kayaknya bukan dia gitu. Yang ada yang udah memilih beberapa orang atau mengalami putus cinta beberapa kali tapi masih belum ketemu sama kamu ya, sama orang yang tepat. Oke, karena yang aku tarik di sini energinya adalah jodoh kamu atau pasangan kamu yang sebenarnya ya. And maybe this is not the current love of yours. Mungkin dia bukan cinta kamu saat ini atau bukan pasangan kamu saat ini. Ada juga yang karena mungkin udah beberapa kali mengalami patah hati, kemudian dia memutuskan untuk diam dulu. Jadi maybe pasangan kamu saat ini lagi diam dulu, lagi nggak berhubungan dengan siapapun dan lebih pengen fokus dengan karirnya dia. For some of you, untuk beberapa di antara kamu, aku lihat juga di sini kalau kalian udah saling kenal ya, tapi banyak kan kayaknya belum. Cuman ada beberapa sedikit yang udah saling kenal, tapi dia yang kayaknya nggak mau berhubungan dulu dengan kamu, atau dia yang nggak mau dulu ya punya hubungan yang spesial sama kamu. Jadi dianya lagi sibuk dengan kerjanya dia, jadi seolah-olah kayak nolak gitu. Yang seolah-olah tuh kayak cuek, atau dia belum membuka pintu hatinya buat kamu. Si orang ini, ya. Let's see more. Ya, untuk saat ini energi femininnya kuat. Kayaknya dia memang lagi sensitif saat ini ya. It's time to take action. Ada Aries,
A personal issues reaches resolution. Cancer. Ini bisa kamu, bisa juga dia, atau energi yang mempengaruhi kalian berdua. Cuman di sini seperti yang aku bilang, lagi sensitif. Dianya lagi sensitif. Don't let your past hold you back. Ada short note. A time for healing. You are good enough, Virgo, and then prosperity lies ahead, Taurus. Ya, karena saat ini dia lagi, buat kamu ataupun dia yang lagi sama-sama mengalami patah hati atau baru saja putus dengan pasangannya, atau lagi berhubungan dengan pasangan yang karmik atau pasangan yang nyakitin kamu. Nah, di sini pesan untuk kalian berdua adalah it's time for healing. Aku ngerasa bahwa baik kamu ataupun dia ini akan segera healing. Jadi kapan kamu ketemu sama dia? Cirinya adalah ketika kamu dan dia udah sama-sama healing. Dan yang kedua, ketika salah satu di antara kalian udah sama-sama atau dua-duanya sudah sama-sama mencintai diri sendiri. Ya, kayak lebih mencintai diri sendiri lagi, lebih bukan hanya sekedar kayak marah dengan diri sendiri atau kesal karena selalu berhubungan dengan orang yang karmik, enggak, tapi atau kayak dibohongin, suka dibohongin terus atau dipermainkan terus, ya kayak gitulah. Tapi di sini kalian udah lebih sayang dengan diri sendiri dan lebih gampang untuk ninggalin seseorang. Jadi kalau misalnya ada orang yang deketin kamu, terus kamu udah dapet feeling atau intuisi kayak ini kayaknya enggak deh, orang ini cuma bakal main-main aja sama aku. Nah, di situ aku lihat itu adalah salah satu signs atau salah satu tanda kalau kamu lagi healing dan kamu akan segera ketemu sama pasangan kamu. Karena di situ kamu udah bisa milih orang yang benar-benar tepat buat kamu. And prosperity lies ahead buat kamu yang maskulin. Kapan kamu ketemu sama orang ini? Sign-nya adalah, tandanya adalah ketika kamu aku lihat di sini ada yang ketika dapat pekerjaan baru, ketika dapat kerjaan yang lebih baik, ketika kamu sudah mapan, kemudian yang masih study, ketika kamu sudah selesai belajarnya, dapat kerjaan, nah kamu akan ketemu sama orang ini, atau kamu akan sadar siapa pasangan kamu atau jodoh kamu. Dan buat kamu yang feminin, aku ngelihatnya saat kamu udah bisa lebih stabil lagi, baik itu secara emosional dan juga finansial, kamu akan ketemu dengan pasangan kamu ini. Ya, itu sign-nya. Dan buat kalian yang single parent, aku ngelihatnya di sini adalah ketika kamu udah nggak sedih-sedih lagi, ketika kamu udah bisa maafin pasangan kamu, ketika kamu udah lebih fokus lagi dengan anak kamu atau dengan keluarga kamu, dengan diri kamu sendiri. Dan aku lihat di situ itu juga bisa jadi sign buat kamu ketemu sama orang ini. Karena aku ngelihatnya bahwa itu cara kalian bisa menarik diri. Jadi aku lihat di sini pasangan kamu ini adalah orang yang balance sama kamu. Makanya untuk kalian saling ketemu, kalian harus sama-sama balance dulu. I guess you know what I meant. Ya, kamu harus balance dulu, dia pun harus balance dulu. Maksudnya sih balance kayak gimana? Kalau kamu pernah married, dia juga sama. Kalau misalkan kamu single, ya kemungkinan dia juga sama. Okay, let's see more about this person. Please give me information, bagaimana kabarnya dia saat ini, apa yang sedang dia lakukan, dan dia ada di mana. Where are you, my love? You've got 3 of Cups, 4 of Wands, and then 5 of Pentacles. Oke, saat ini dia lagi apa? Dia bagaimana kabarnya dia? Oke, aku ngeliat ini energi yang kayak males gitu ya, lagi nggak mau ngapa-ngapain gitu, yang lagi pengen happy aja, yang masih main-main. Ya, aku ngerasain ini maskulin deh. Maskulin kamu ini lagi menikmati hidup. Oke, ada yang lagi terlibat ke dalam cinta segitiga juga di sini nih kayaknya. Oke, kalau ditanya kebanyakan di manakah pasangan kamu ini, dia lagi nikmatin hidup. Oke, let's see more.
Let's see more about this person. Atau mungkin bisa jadi dia ini orang yang moody ya. Stay optimistic. Keep an open-minded. Okay, I see for some of you, untuk beberapa di antara kalian, ketika dia datang sama kamu, kayaknya kamu yang nggak akan nyangka-nyangka gitu kalau dia orangnya. Yang ketika dia datang tuh, kamu tuh kayak sama dia tuh kayak lebih ke temen gitu. Jadi kayak auranya dia atau ya saat kamu sama dia itu lebih banyak kan ke temen gitu. Kamu ngerasanya ya dia tuh nggak ada ini buat sebagai pasangan kamu lah gitu. Kamu lebih feelnya nih orang nih temen nih, tapi ternyata this could be the one. Ternyata dia gitu orangnya. Oke, ada stay optimistic about your love life. Tetap optimis ya. Aku lihat karena beberapa di antara kalian kayaknya kalian kesulitan dalam menemukan pasangan yang tepat. Kayak kalian tuh banyak kan berhubungan tuh sama orang yang bukan temen kayak langsung jadian, atau kalau misalkan nggak temenan dulu jangka waktu yang lama, kayak kenal dulu gitu. Kamu memisahkan antara kehidupan pribadi kamu dan kehidupan pertemanan kamu, juga masalah kerjaan kamu gitu. Dan dia pun sama orangnya, tapi pada akhirnya karena mungkin kalian udah mengalami serangkaian patah hati, dan juga dia juga sama, dan kamu tuh udah mikir mungkin ya sebaiknya daripada kamu kenal dengan atau jalan sama orang yang ya belum kamu tahu banget, lebih baik kan kamu deket atau coba mengganti hubungan kamu itu atau mengganti tipe kamu itu dengan seseorang yang lebih kayak ke temen gitu. Dia juga sama, dia juga pun seperti itu. Makanya di sini aku bilang kalau hubungan kamu dan dia itu adalah hubungan yang balance. Kalau kalian itu balance, jadi saat kamu balance, kamu udah balance, baik itu secara emosional, finansial, dan juga karir, nah kamu akan ketemu sama orang ini, atau kamu akan sadar siapa dia kalau buat kamu yang udah tahu siapa orang ini. Oke, see, you've got 4 of Wands. Tentu saja karena kita ngomonginnya juga jodoh. Ini adalah hubungan yang akan membuat kamu terbebas dari semua hal yang membuat kamu sakit hati sebelumnya. Ketika kamu sama dia, kalau kalian semua, kalian berdua itu udah sama-sama belajar dari hubungan-hubungan yang sebelumnya. Nah, makanya ketika kalian itu bersama, hubungan kalian itu tidak akan terlalu banyak masalah. Kayak jalannya itu udah mulus saja. Oke? Untuk menuju ke pernikahan atau menuju ke pelaminan atau buat hidup berumah tangga itu jalannya udah mulus. Kenapa? Karena kalian semua udah belajar, udah sama-sama tahu, udah sama-sama tahu kalau misalkan ada masalah itu harus berbuat apa, kalau ada problem kayak gini harus gimana. Jadi dua-duanya itu udah sama-sama jadi orang yang bijaksana. Makanya di sini the destiny mempertemukan kamu sama dia. Finansial juga sama, balance. Kayak aku lihatnya dua-duanya juga seneng kerja ya. Ini dua-duanya juga bukan orang yang bergantung sama orang lain. Wheel of Fortune. Saat ini kalian lagi saling merindukan. Dan kalaupun kamu udah ketemu sama pasangan kamu, ya maksudnya kamu sedang sama orang lain, dia sedang sama orang lain, tetap di hati kamu sama dia tuh ada kangen gitu. Walaupun mungkin kalian nggak tahu nih siapa orangnya. Atau bisa jadi kamu yang kadang-kadang suka kangen nih sama temen kamu atau salah satu teman lama kamu. Then maybe that's the person. Bisa jadi orangnya ya. Gimana kabarnya dia? Apa yang sedang dia lakukan saat ini? Aku masih mau tarik kartu. Pokoknya sebanyak mungkin. Apa yang dia rasakan saat ini? Sambil shuffle, aku mau lihat inisialnya. Di sini ada T, ada E, ada H, ada P, ada G, ada I, ada B. Oke, ada Y atau U, A juga. Banyak ya. Mungkin kayaknya namanya juga panjang. Ada Green Man, Rising Energy, Sage Fertility, the Dolphin Color.
Oke, dia juga kayaknya lagi kerja atau mungkin studinya di tempat yang berbeda dengan rumahnya. Karena di sini aku lihat juga ada yang lagi homesick, kangen pengen pulang. Kemudian ada Temple of Dreams. Ya, dia kayaknya lagi banyak pikiran pengen pulang, lagi kangen lah. Kayak lagi kangen rumah. Oke. Atau bisa jadi juga kamu. Ini vice versa. Karena energinya juga aku tariknya energi kalian berdua. Tapi kebanyakan sih dari dia. Oke, what else? Zodiac. Zodiaknya tadi udah sebagian ya, ada Virgo, ada Taurus. Tapi kita lihat zodiak yang lainnya. Leo, Gemini, Sagittarius, ya Taurus, Cancer, Scorpio, Capricorn, one more, Libra. Okay, so everyone, I hope this resonate for you. Aku harap ini resonate sama kamu. Kalau ini nggak resonate, kamu bisa pilih pile yang lain. Ingat, I hope that you don't skip it. Jangan di skip nontonnya, biar kamu paham dengan apa yang aku maksud. Kalau energinya sih dapat. Kenapa? Karena aku ambil satu shuffle card-nya juga sebelum kalian nonton. Okay? So, goodbye. Hello part 2, let's see sedang apa jodoh kamu saat ini, apa yang dia pikirkan, apa yang lagi dia rasakan, gimana kabarnya dan dia lagi di mana. Ya, let's see about this person. Di sini kamu punya The Tower. Kayaknya untuk beberapa di antara kamu, pasangan kamu ini lagi mengalami masalah atau lagi punya problem atau dia lagi kayak memutuskan sesuatu untuk ketemu sama kamu atau buat bisa bareng sama kamu. Ada Ace of Earth. Kayak ada yang lagi menunggu kesempatan yang baik, ada yang lagi menunggu kesempatan yang baik untuk terbebas dari sesuatu. Bisa jadi terbebas dari hubungannya yang sekarang, bisa jadi terbebas atau dari masalahnya. Kayak kalau dia lagi ngurusin soal hukum, atau mungkin ada yang lagi divorce dari proses perceraian, atau lagi ya punya problem di perusahaannya dia atau tempat kerjanya dia. Yang jelas dia lagi berusaha untuk menuju ke kamu. Oke, ada The Chariot di sini. Dia lagi berusaha untuk bisa bersama-sama kamu. Ada Queen of Earth. Oke, ini jodoh kamu ya, jodoh kamu yang sebenarnya jodoh kamu gitu. Jadi aku nggak narik energi pasangan kamu yang sekarang, tapi aku narik energi dari jodoh kamu. Tapi bukan nggak mungkin sih pasangan kamu yang sekarang juga jodoh kamu. Oke, ada The Strength, ada Six of Earth, and then Page of Air. Ya, di sini udah jelas banget dia tuh pengen kayak terlepas dengan hubungannya sekarang, baik itu mungkin dengan masalah keluarganya. Kalau misalkan kamu sama dia hubungannya nggak direstuin sama keluarganya, atau mungkin ada yang beda agama atau apa, kayaknya dia akan berusaha untuk bisa maju ke arah kamu. Untuk kebanyakan orang yang pilih pile ini, aku ngelihatnya kamu udah kenal atau kamu lagi berproses sama orang ini. Kamu punya fortune wheels di sini. Dan this is your problem. Two of Fire. Ya, di sini juga ada yang dealing sama orang ketiga. Aku ngelihatnya baik kamu ataupun dia, tapi kebanyakan ini di maskulinnya. Yang maskulinnya itu masih dealing sama feminin yang lain. Nah, buat ketemu sama kamu atau bisa bareng sama kamu, dia harus ngelepasin dulu itu. Dan dia lagi berusaha, karena di sini memang hubungannya dengan pasangannya itu udah nggak healthy. Ya, udah nggak sehat aku lihat di sini. Dan buat kamu yang single, aku ngerasa bahwa si pasangan kamu ini baik itu maskulin atau feminin. Kalau untuk yang maskulin dia lebih struggling dengan pekerjaannya, kalau yang feminin dia lagi struggle sama keluarganya. Bisa jadi dengan ayah atau ibunya, tapi di sini dia lagi struggling sama orang tuanya. Ya maybe kalian nggak disetujui, atau mungkin kayaknya keluarganya ada tuntutan lah sama dia. Kayak misalkan nuntut buat kamu segera punya pasangan gitu, sementara yang
yang dianya sendiri dia belum tahu. Nah, untuk kebanyakan feminin yang single yang nonton ini, aku rasa kalian ada dalam situasi itu. Kalau yang maskulin, kayaknya kamu lagi ya maskulin kamu ini, ya buat kamu yang feminin, maskulin kamu ini, kayaknya dia juga lagi dealing sama kerjaannya dia, yang bikin dia tuh pusing, atau dia lagi dealing atau lagi ada problem sama bosnya. As I told you, di sini ada justice, ada yang lagi berurusan dengan masalah hukum. Saat ini yang dia butuhkan adalah hiburan. Dia lagi mumet gitu, lagi banyak pikiran. Baik yang maskulin ataupun yang feminin. Buat kamu yang udah ketemu atau belum ketemu sama orang ini. Aku di sini ngerasain ada energi yang capek gitu. Yang kayak energinya tuh udah, aku pengen pergi aja deh. Aku nggak mau di sini. Aku kayaknya pengen sejenak menghilang gitu dah. Dari orang-orang yang aku kenal, dari orang-orang yang tahu aku, dan ingin bersama dengan orang yang gak tahu aku, biar aku bisa happy atau relax, dan gak ada lagi yang nuntut, gak ada lagi yang nanyain tentang kerjaan ataupun tentang kehidupan yang bikin dia pusing. Ya, lagi banyak ngelamun pasangan kamu ini. Kita lihat lagi orang ini seperti apa kabarnya sekarang. Aku lihatnya dia tuh ya untuk beberapa dia yang memang lagi nih ya, bermasalah dengan orang lain atau dengan pihak lain, yang lagi ada pertengkaran, lagi ada perselisihan, dan dia lagi berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu. Lagi berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di sini ada Queen of Pentacles, tapi untuk saat ini emosinya dan motivasinya dia untuk segera menyelesaikan masalah ini tuh lagi up and down. Dia lagi butuh seseorang buat motiv dia, buat mendukung dia. Okay. Let's see more. Okay, let's see more about this person. Bagaimana kabarnya, apa yang sedang dia lakukan, dan dia lagi ada di mana. Okay, while I'm shuffling, aku mau lihat ini ya, inisialnya. Di sini ada F, ada W, ada L, ada H, ada E, ada O, S, ada R juga, ada D. Sedikit yang D nih. Oke, ini general reading ya dear. Aku ingatkan, gak akan selalu resonate dengan kalian semua. Kalau ini gak resonate sama kamu, ya kamu bisa pilih file yang lain. Unrequited love, cinta yang sepihak, ada deception, heart to heart conversation, pay attention to the red flag, reconciliation. Okay, good honeymoon. Aku ngelihat di sini ini lebih emang sih di sini banyak perpisahan ya. Kayak di sini tuh ada kayak yang aku bilang, ada yang memang lagi ada problem sama keluarganya, atau kayak kamu hubungannya nggak disetujuin. Ini ada banyak banget skenario karena ini general reading, oke? Ada yang nggak disetujuin, makanya di sini ada unrequited love. Kemudian ada pay attention to the red flags. Ada yang berpisah agar bisa ketemu sama kamu, itu dia lagi ngurusin masalah perpisahannya dia. Ada deception. Deception ini mungkin aku lebih ngelihatnya ya, ini adalah hubungan. Jadi ketika dia berhubungan sama kamu, buat orang yang memang pasangan kamu ini lagi sama orang lain, ya ini adalah deception tersebut ya. Aku lihat itu. Ada heart to heart conversation ya, karena dia saat ini lagi butuh dukungan, dia lagi butuh support. Maka di sini dia kayak menjauh dari orang-orang gitu, dari kayak dia menjauh dari kamu, dia ngejauh dari orang sekitarnya dia. Tapi kalau sama kamu sih aku lihat dia masih respon kamu dengan fine aja ya. Kemudian ada honeymoon dan ada reconciliation. Ada yang mungkin di sini karena dia udah punya pasangan lain. Buat kebanyakan dari kamu, aku nggak bilang semuanya. Ada juga yang single sih di sini. Aku ngerasain energinya. Tapi buat yang misalkan dia lagi dealing sama pasangannya sekarang, nah bisa jadi karena kamu
dan dia ini kan udah tahu dia punya pasangan, kalian tuh kayak ambil jeda dulu, terus balikan lagi dan sama-sama meyakinkan satu sama lain kalau kalian bakalan bersama gitu. Atau dia bilang ke kamu, oke, aku kan ninggalin dia, atau ngasih kejelasan ke kamu seperti apa, dan akhirnya balik lagi gitu. Let's see zodiaknya. Aries, Pisces, Libra, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, one more, Leo. Okay, so I hope this resonates with you. If it doesn't resonate, you can always choose other pile ya. Satu lagi dari kartu yang ini aku mau ambil energinya dia, apa yang lagi dia pikirkan sekarang dan bagaimana keadaannya dia. Ya, communication is key. Ini sama dengan ini, heart to heart conversation. Kamu diminta untuk berkomunikasi, dia juga sama. It's time to give rather than take. Ada Virgo juga. The personal issue reaches resolution, Cancer. And then, let's see more. Take time to breathe out. Ya, dia hanya ingin ngambil waktu dia untuk lebih tenang lagi gitu, kayak untuk masalahnya dia sekarang, kayaknya dia lagi banyak masalah. Win-win outcome is forecast, full moon in Libra. Ya, ini hanya konfirmasi aja sama zodiak yang tadi, sama kalau ini lagi ada masalah atau proses hukum nih kayaknya. Okay, one more from this card. Let's see for the last card, bagaimana perasaannya dia dan akan seperti apa nih perasaannya dia ke depannya. Mother awakened. Dia akan terbangkit kayak lebih tenang lagi jiwanya, baik itu secara spiritual atau lagi secara emosionalnya dia. Ada the mirror, other lives, past life, dimensional lives. Ya tentu saja karena buat kebanyakan dari kamu ini yang udah punya pasangan dan dia juga punya pasangan lagi sama kamu, ya tentu saja ini nggak ngomongin other lives, kehidupannya dia yang lain. Jadi dia punya dua kehidupan antara kamu dan pasangan kamu. Tapi di sini juga aku ngerasain ada yang single. Nah, buat yang single, aku ngerasain ini adalah kehidupan antara kamu dan juga keluarga kamu. Intinya kayak dia yang ngerasa terkekang atau kamu yang ngerasa terkekang sama hubungan dengan orang tua atau dengan keluarga yang buat dia ini kayak lelah, bikin dia capek. Nah, dia kayak ngerasa punya kehidupan lain, di mana sisi kehidupannya ini adalah kehidupan yang ada dalam pikirannya dia, atau dia ngebayangin hal-hal yang positif, dia ngebayangin hal-hal yang indah, jadi kayak berimajinasi. Atau bisa juga ini kamu vice versa ya, aku lihatnya. Okay, so guys, I hope this resonates for you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Goodbye. Hello Pile 3, let's see sedang apa dan bagaimanakah keadaan dari pasangan kamu atau jodoh kamu saat ini. Kamu punya the Magician, ada Messenger of Air, ada Eight of Water. Di sini kamu juga punya Seven of Cups. Oke, aku lihat bahwa jodoh kamu ini atau pasangan kamu ini dia lagi kebingungan untuk memutuskan sesuatu hal ya. Aku di sini tarik energinya adalah jodoh kamu ya, bukan dari energi pasangan yang kamu lagi berhubungan sekarang gitu. Tapi bukan nggak mungkin kalau pasangan kamu ini juga jodoh kamu. Oke, so let's see. Saat ini dia lagi bingung antara dia harus pindah atau enggak, atau dia harus pergi atau enggak, atau dia harus kayak menemui seseorang atau enggak nih. Dia lagi kebingungan, dia lagi memutuskan itu. Di sini untuk kebanyakan ini masalah karir. Kayaknya dia lagi bingung antara dia yang harus pergi meninggalkan tempatnya atau rumahnya dan melanjutkan karirnya di suatu tempat atau studinya di suatu tempat. Dan aku ngerasa bahwa dia udah ngerasa di tempatnya itu dia udah nggak bisa berkembang gitu. Dan dia harus melakukan itu untuk keluarganya dia, buat kebaikannya dia juga. Ini kebanyakan yang maskulin ya, kamu yang feminin. Sementara untuk yang feminin, di sini aku lihat dia juga lagi kebingungan masalah kerjaannya dia, atau kayak dia harus pilih kerja yang mana, atau dia harus ambil kerjaan yang mana, atau kalau misalkan dia mau masukin lamaran, ini masukin jangan ya, itu ambil nggak ya, dia lagi bingung kayak gitu. Cuma untuk yang maskulin kayaknya dia butuh bepergian.
ada fortune wheels. Oh, 3 pile semuanya dapat fortune wheel ya. Okay, let's see more. And then the hermit. Untuk saat ini kayaknya untuk banyakan di antara kamu nih, jodoh kamu ini dia lagi belum mikirin dulu untuk berpasangan, atau dia belum mikirin dulu untuk married. Yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana dia memperbaiki karirnya dia, bagaimana dia memperbaiki kehidupannya dia, bagaimana dia memperbaiki masalah-masalah pribadinya dia dengan keluarganya dia. Ya lebih ini kayak lebih ke emosionalnya dia sih. Aku ngelihat dia lagi healing saat ini. Baik yang maskulin ataupun yang feminim tuh kayaknya kalian tuh lagi healing. Aku ngelihatnya bahwa yang feminim kayaknya masih muda banget nih, kayak masih baru lulus kuliah atau baru mau cari kerja gitu. Ada Four of Earth, the Page of Earth. Oke, ya untuk maskulin aku ngelihatnya bahwa memang saat ini dia lagi kayak aku harus pergi, tapi gimana ya, aku juga bukan tipe orang yang bisa ninggalin keluarga, atau dia kayaknya cemas dengan keluarganya dia. Kalaupun dia pergi nanti gimana nih dengan orang tuanya dia, gimana dia siapa yang bakal ngurusin, atau bisa nggak dia gitu. Jadi dia di sini nggak tenang. Sementara buat kamu yang maskulin dan dia yang feminin, aku ngelihatnya si feminin kamu ini dia lagi memang ada problem dengan kerjaannya dia, yang dia harus ambil kerjaan yang mana dan pilih yang mana. Tapi aku ngelihat juga di sini dia juga lagi kayak terlibat dengan orang-orang yang kurang baik sama dia. Ada the Tower. Ya, orang-orang yang nggak baik buat dia nih, kayak teman atau teman mainnya itu banyak yang suka seneng-seneng aja, atau kayak jadi kebanyakan main, suka jalan-jalan. Ya mungkin karena masih muda juga sih. Tapi aku ngelihatnya ini lebih ke sisi negatif ya. Ada juga kok yang suka jalan-jalan, seneng main, tapi nggak negatif. Tapi kalau ini aku ngelihatnya kayak dia suka jalan-jalan yang sampai lupa waktu, atau mungkin yang kalau misalkan belanja tuh sampai boros lah ya. Dan ini banyak yang kepengaruh sama temennya, atau kayak suka nongkrong kemana gitu, kayak cobain yuk makan ini, makan di sini, nah kayak gitu. Tapi nggak sesuai dengan apa yang dihasilkan, itu maksud aku. Three of Water. Let's see more about this person. Kita lihat lagi dia lagi apa, gimana keadaannya dia sekarang. Ya. Ini ada yang cemas nih sama pasangan kamu. Aku ngelihatnya ini buat yang feminin ya. Kalau kamu yang maskulin nih, kayaknya ada yang mencemaskan pasangan kamu. Bisa jadi ini keluarganya, ibunya mungkin. Ya mungkin karena mencemaskan masalah karirnya, masalah pernikahannya, kemudian jodohnya ya. Kayak juga soal kebiasaannya itu yang tadi itu aku bilang, kayaknya dia tuh disuruh buat nabung atau saving lebih banyak, tapi enggak. Oke, ada the Death di sini. Ada Two of Cups. Kalau udah ada kartu the Death tuh aku suka ini sendiri nih. Baca nggak ya? Kayaknya ada yang baru ditinggalkan seseorang, pergi. Ya, di The Death ini ada beberapa skenario. Skenario 1 ada yang baru ditinggalin orang tuanya, ayahnya maybe. Yang skenario berikutnya ini adalah dia yang ngerasa bahwa di tempatnya yang sekarang itu udah berakhir gitu. Jadi kayak ya nasibnya dia tuh mungkin dia mikirnya kayak udah nggak ada di sini lagi ya, mungkin dia harus berpindah tempat, harus hijrah, dan itu bisa jadi buat kebaikan buat dia gitu. Jadi kayak dia mau mencari penghidupan di tempat lain. Nah makanya kan di sini banyak banget yang kartunya tuh tadi kayak akan pindah gitu. Oke, ada Judgment, ada ini juga, dan Nine of Cups, Ten of Cups. Ini aku ngelihatnya kayak ini tuh kayak dia kayak mengharapkan
ya tadi sama sih, kayak mengharapkan sesuatu atau berkah di tempat lain yang kayak dia tuh menginginkan hal tersebut, tapi di sini juga dia yang khawatir dengan keluarganya, khawatir dengan orang tuanya. Ya, makanya dia nggak bisa pergi dengan tenang. Let's see more. Kita lihat lebih banyak lagi tentang orang ini, dia lagi di mana, dia sedang apa yang okay, you have 9 of Wands. Yang jelas dia lagi berjuang ya, baik yang maskulin ataupun feminin, dua-duanya lagi memperjuangkan karirnya. Cuman di sini yang maskulinnya memang dia lagi kebingungan gitu untuk memilih pergi atau enggak. Jadi kayak dia tuh dapat tawaran kerja atau dia kayaknya bakal punya kesempatan kerja itu di luar. Tapi di sini dia khawatir sama keluarganya. Dan buat kamu yang maskulin, si feminin kamu ini, dia lagi problemnya itu di tempat kerja. Dia kayak lagi kesulitan gitu. Dan dia juga kayaknya lagi boros. Ini yang tadi ya, kayak mau bingung mau pindah atau enggak. Kemudian kamu juga di sini punya couple. Lihat deh, karena kalian ini memang jodoh ya. Jadi ada King and Queen Cups, and then King and Queen of Swords. Kali ini memang pasangan sehati gitu ya. Aku ngeliat itu tuh kayak gitu di sini. Jadi kalau kamu sama dia nih bakalan klop banget gitu. Yang kayaknya satu hobi, satu kesamaan, nanti suka hal-hal yang sama. Kalau dia suka makan, kamu juga sama, atau kamu suka makan, dia yang suka masak, gitu deh. Jadi bakal pas. Gimana perasaannya saat ini, apa yang dia rasakan sekarang. Ada deception. Love yourself first. Separation. Children. Healing family issues. Ya, kalau untuk ini aku memang lebih ngelihat ini ke tadi yang seperti aku bilang, separation ini bukan separation dia dengan pasangan ya, tapi aku ngelihatnya ini adalah separationnya dia dengan keluarganya. Gitu. Di sini ada children, ada healing family issues, masalah keluarga. Ya tadi kan kayak dia konflik juga di hatinya untuk pergi atau enggak gitu, karena dia seorang anak yang baik. Dan di sini ada deception and love yourself first. Nah, ini aku lihat dari energi feminin yang mungkin dia lagi ketemu sama teman-teman yang kurang baik, atau kayak atau bisa jadi nih kamu yang feminin nih, kayak kamu kenal dengan orang-orang atau teman-teman kamu yang suka manfaatin kamu aja, kayak misalkan ngajakin jalan kemana gitu, saat mereka butuh ada, giliran mereka lagi dibutuhin sama kamu, nah jarang lah mereka ada buat kamu. Makanya di sini love yourself first, cintailah diri kamu sendiri dulu gitu. Di saat kamu udah mencintai diri kamu sendiri, aku lihatnya ya kamu kan dijauhin sama orang-orang yang ya gak pantas lah buat kamu, yang cuman manfaatin kamu aja. You and your loved one are safe. Oke, hubungan kamu sama dia mungkin di sini aku ngelihatnya kayak baik kamu ataupun dia memang lagi sama-sama nggak terlalu ribet soal pasangan ya. Kayak kalaupun kamu sekarang lagi pasangan sama orang lain juga nggak yang konfliknya tuh yang sampai bikin pusing atau kayak ngerubah hidup kamu atau ngerubah pola kehidupan kamu tuh enggak. Atau banyakan di sini yang single sih aku ngerasainnya. Don't get pride in your way, a new start is coming. Prosperity lies ahead. What do you need to release? Oke, aku ngelihat si energi Leo ini di sini. Ini adalah kamu ketika misalkan kamu lagi sama orang yang memang nggak pantas untuk kamu. Nah, kamu harus bisa nolak gitu. Jadi kamu harus tahu di mana kamu harus nolak dan di mana kamu harus deal dengan sesuatu. Di sini juga ada what do you need to release? Apa yang harus kamu lepaskan? Nah, baik kamu ataupun dia, pasangan kamu, ini kalian lagi belajar untuk sama-sama ada di tahap itu.
lagi berpikir mungkin untuk apa yang harus dilepaskan, tapi aku ngeliat ini lebih ke energinya dia lagi, tadi kan kamu dapat the tower ya, dia yang dapat the tower sih sebenarnya, orang yang jadi jodoh kamu ini. Jadi dia tuh lagi di tahap healing, dia lagi di tahap untuk memutuskan sesuatu, apa yang harus dia lepaskan agar dia mendapatkan hal yang lebih baik. Jadi kayak misalkan dia mau kerja di luar, atau di luar negeri, atau di tempat lain, atau sekolah atau kuliah di luar negeri, nah itu apa yang harus dia lepaskan, apa yang harus tinggalkan. Tentu saja kampung halamannya, keluarganya dia. Nah, dia lagi di tahap itu. Nah di sini juga ada the gathering. Nah aku lihat ini untuk yang feminin, kayak dia lagi ketemu sama orang-orang yang atau perkumpulan yang memang kurang baik sama dia. Jadi ini cuman konfirmasi aja sih. The Isle of Wonder. Ya dia pasangan kamu ini dia akan melakukan perjalanan, dan mungkin dari perjalanannya itu dia bisa ketemu sama kamu. Tapi aku ngelihatnya sih enggak sih, kayaknya kayak yang dia akan fine-fine aja di tempat barunya. Dia juga bukan tipe orang yang gampang suka sama seseorang atau gampang jalan sama seseorang dan main-main dalam hubungan. Enggak, baik yang feminin ataupun yang maskulin ya. Dua-duanya juga punya banyak teman aku lihat. Oke, kita lihat inisialnya. Di sini ada P, ada S, ada L, ada A, ada D, ada I, ada G, ada B, ada C, ada J juga. Untuk zodiaknya, kamu punya Sagittarius, kemudian tadi ada Taurus dan Leo. Kemudian juga ada Cancer, Gemini, Scorpio, ya Taurus, betul, Cancer, Aquarius, Aries, one more, Leo. Okay, so I hope this resonate with you. If it doesn't resonate, just remember this is a general reading, jadi nggak akan selalu resonate dengan semuanya. I wish that you don't skip it, jangan di skip, biarin info yang kamu dapat tuh kamu paham gitu ya. Okay, goodbye.